Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis film Gaya Kepemimpinan dengan judul Film God of a Gift. Baik, dari hasil analisis kami menemukan 3 gaya kepemimpinan dari 3 tokoh utama. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan karismatik, yang kedua gaya kepemimpinan transformasional, yang ketiga gaya kepemimpinan otoriter. Nah, yang pertama gaya kepemimpinan karismatik. Baik, gaya kepemimpinan karismatik adalah di mana pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Nah, adapun gaya kepemimpinan karismatik ini cenderung dianggap sebagai pahlawan, di mana pemimpin di sini memiliki keistimewaan, yaitu kepribadian yang mengagumkan dan berwibawa. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, menyampaikan visi yang menarik, menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresi, membuat resiko dan mengorbankan diri, menyampaikan harapan yang tinggi, memperlihatkan keyakinan akan pengikut, pembuatan model peran dari perilaku yang konsisten, mengelola suatu kesan pengikut terhadap pemimpin. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya dapat kita baca nanti di bagian analisis ya teman-teman. Nah, kemudian untuk definisi transformatif atau transformasional ini yaitu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin melakukan proses mempengaruhi dalam membuat perubahan yang besar pada sikap dan asumsi para anggota organisasi dan membangun komitmen untuk mencapai strategi, tujuan, misi, dan visi organisasi. Nah, baik, kita langsung saja ke bagian analisis. Baik, di sini kami memiliki 3 tokoh utama. Yang pertama yaitu Osiris, yang berperan sebagai raja pertama. Nah, adapun gaya kepemimpinan di sini yaitu kepemimpinan karismatik, ditunjukkan dari menit ke-9, bersikap adil, memiliki kepribadian yang mengagumkan serta berwibawa. Raja Osiris tidak mengukur seorang manusia dengan hartanya tetapi dengan perbuatan baik dan kasih sayang. Nah, adapun yang kedua di menit ke-11 itu, selama kepemimpinan, Osiris banyak pengikut yang bergabung dengannya. Tidak hanya rakyat, namun para dewa juga. Nah, kemudian di menit ke-60, Osiris sangat dikenal masyarakat atas kepemimpinannya. Dewa ini sangat dermawan karena mengizinkan orang miskin untuk menguburkan keluarganya di kuil yang pertama kali didirikan. Lalu, di menit ke-62, Osiris dipandang sebagai pemimpin yang rendah hati dan peduli terhadap masyarakat. Nah, mengapa kami mengatakan bahwa Raja Osiris ini memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik, di mana sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam teori. Yang pertama, menyampaikan visi yang menarik, menggunakan komunikasi yang kuat dan ekspresif, menyampaikan harapan tinggi, memberikan wewenang kepada pengikut, di mana Raja Osiris ini tidak hanya melakukan perintah hanya pada perintahnya saja, tetapi juga mempertimbangkan dari para pengikutnya. Nah, kemudian memperlihatkan keyakinan akan pengikut, memberikan wewenang kepada pengikut. Nah, memberikan wewenang kepada pengikut ini dapat kita lihat pada menit ke-60, yaitu di mana Raja Osiris mengizinkan orang miskin untuk mengubur keluarganya di kuil. Lalu yang ke-7, pembuatan model peran dan perilaku yang konsisten, membuat resiko dan mengorbankan diri, kesan pengikut terhadap pemimpin. Nah, kesannya dapat kita lihat di menit ke-62, di mana Raja Osiris ini dipandang sebagai pemimpin yang rendah hati dan peduli terhadap masyarakatnya.
Adapun kelebihannya yaitu kualitas kepribadian yang istimewa, memiliki daya tarik yang memukau dengan memperoleh pengikut yang banyak jumlahnya. Kemampuannya dapat mempengaruhi orang lain dengan mendayung akan keistimewaan atau kelebihan dalam aspek kepribadian pemimpin, sehingga menimbulkan rasa hormat, rasa segan, dan kepatuhan yang tinggi pada para pengikutnya. Nah, adapun kekurangannya itu, tidak semua pemimpin karismatik selalu bekerja demi kepentingan organisasinya, cenderung kaku karena identik dengan wibawa dan rasa disegani, dan cenderung bertindak. Nah, kemudian untuk yang set itu, tipe kepribadian otoriter, di mana di menit ke-13 si set ini membuat kekacauan pada pelantikan Horus dengan mengajukan perlawanan kepada Osiris. Kemudian di menit ke-14 itu si Set ini mengambil kekuasaan Mesir dengan memaksa menjadi raja. Ia mengatakan jika ada yang berani melawan maka akan menerima nasibnya. Di menit ke-17 melakukan pertarungan untuk merebut tahta dan mengambil paksa bola mata Horus. Lalu yang keempat itu di menit ke-19 selama kepemimpinan banyak manusia yang dirugikan, mulai dari paksa menjadi budak hingga membayar berupa kematian jika menolak permintaannya. Nah, untuk gaya kepemimpinan otoriter ini itu mengapa kita mengambilnya itu karena sama atau hampir atau masuk ke dalam ciri-ciri teori otoriter. Di mana yang pertama itu wewenang mutlak terpusat pada pemimpin, di mana semua keputusan itu adalah di tangan si Set ini. Keputusan dan kebijakan selalu dibuat pemimpin. Komunikasi berlangsung dalam satu arah dari pimpinan kepada bawahan. Tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran pertimbangan. Lebih banyak kritik daripada pujian. Adanya sanksi yang jelas jika seseorang bawahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditentukan. Nah, dapat kita lihat di menit ke-19, di mana selama kepemimpinan banyak manusia yang dirugikan, mulai dari dipaksa menjadi budak hingga membayar berupa kematian jika menolak permintaannya. Kemudian untuk kelebihannya itu, keputusan dapat diambil dengan cepat, mutlak, hak pimpinan, tidak ada bantahan dari bawahan, dan juga kelebihannya itu bersifat tegas. Tetapi di balik ada kelebihan itu pasti juga ada kekurangannya, di mana suasana yang kaku, mencekam dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin, di mana para bawahan pasti akan takut dengan pemimpin yang seperti si Set ini. Lalu yang kedua itu menimbulkan permusuhan. Kemudian bawahan merasa tertekan. Nah, kemudian untuk tokoh yang ketiga itu adalah Horus, yaitu dewa udara. Nah, untuk gaya kepemimpinannya ini, si Horus ini saat akan dinobatkan sebagai pemimpin belum memiliki kepribadian yang kuat. Jadi saat dinobatkan sebagai pemimpin, dia tuh seperti belum memiliki jiwa kepemimpinan, seperti itu. Nah, lalu di menit ke-87 selama menjalankan misi untuk merebut tahta, jiwa kepemimpinannya muncul. Ia mampu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan terhadap situasi. Kemudian di menit ke-95, Horus memberikan perintah kepada pemuda yang membantunya. Di menit ke-116, Horus mempercayakan tanggung jawabnya kepada pemuda yang telah membantunya dalam menjalankan misi, hingga berhasil dianggap sebagai Raja Mesir untuk menggantikan ayahnya. Adapun ciri-cirinya itu, yaitu kita lihat di bagian teori bagian atas ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya itu pemimpin akan bersifat cenderung memfokuskan diri kepada penyelesaian tugas-tugas organisasi, mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan mengartikulasi visi organisasi, menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi sikap, persepsi, perilaku, dan kinerja para anggotanya. Dan fokus kepemimpinan transformasional terarah pada kepentingan bawahannya atau kepentingan banyak orang. Seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.